Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 1 dan dari kelompok 2 ini akan melakukan wawancara mengenai pergantian Presiden Soeharto ke B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Jabar Sadewa selaku ketua kelompok dan ini anggota-anggota saya. Silahkan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Yusuf Permana. Perkenalkan, nama saya Ayu Budi Kusnara. Perkenalkan, nama saya Naiman Fezi. Perkenalkan, nama saya Rahma Fezi. Dan ini Bapak Haji Didi yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Sebelumnya, apakah Bapak siap untuk diwawancarai? Baik, jika Bapak sudah siap, langsung saja kita mulai ke wawancaranya. Bagaimana peran B.J. Habibie dalam memimpin Indonesia setelah menggantikan Soeharto? Sebetulnya menurut penilaian saya, B.J. Habibie dalam memimpin negara sebagai pengganti dari Pak Soeharto yang waktu itu telah mengundurkan diri itu cukup bagus. Kenapa? Apa yang menjadi indikatornya? Karena pada waktu itu nilai tukar rupiah turun drastis. Baik, kalau tidak salah mencapai titik 16.000 per US dolarnya. Tapi oleh B.J. Habibie diupayakan diperbaiki sistem ekonomi sehingga bisa kembali ke kondisi normal dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar itu. Jadi kalau tidak salah sampai 50% lebih. Jadi ada, ini kalau tidak salah 16.000 ya turun menjadi 7.000 per dolarnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie seolah-olah tidak mau diakui oleh Partai Demokrasi Indonesia waktu itu PDI ya. Dianggap B.J. Habibie tidak becus memimpin negara, tidak berhasil gitu. Padahal dalam kenyataan itu cukup berhasil. Cukup berhasil B.J. Habibie mengatasi masalah-masalah nasional, terutama nilai tukar rupiah. Terus bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap penggantian kepemimpinan itu? Ya. Kalau respon secara keseluruhan bagus, karena memang pada masa Orde Baru sebelumnya, yaitu pada masa Soeharto, Presiden Soeharto, itu sudah banyak perubahan-perubahan yang mungkin menurut rakyat merugikan rakyat. Terutama penyakit yang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga ketika Pak Harto menyatakan diri mengundurkan diri, maka disambut baik oleh masyarakat dengan harapan mudah-mudahan setelah Pak Harto lengser digantikan oleh penggantinya yang baru, ini bisa lebih baik lagi, harapannya seperti itu. Terus langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie ketika menjabat sebagai presiden. Yang monumental itu menghapuskan surat izin usaha penerbitan kalau tidak salah ya. Jadi karena B.J. Habibie mengusulkan atau membuat kebijakan untuk memperkuat peran media massa ya. Peran media massa dalam kehidupan bernegara. Jadi istilahnya kebebasan pers. Jadi ada kebebasan itu maksudnya untuk mendorong demokratisasi yang dilakukan di Indonesia. Kebebasan pers oleh Pak Habibie maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti mengekang kebebasan seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan ekonomi dan politik yang ditempuh oleh pemerintahan Habibie setelah mengambil alih kekuasaan?
Jadi sudah disampaikan sebagian, jadi sangat bagus dalam pertama penataan atau apa ya, penataan kembali kehidupan ekonomi di Indonesia yang sudah boleh dikatakan carut marut ya. Pertama, nilai tukar rupiah mencoba untuk dinaikkan lagi, diperbaiki. Kemudian juga masalah yang dalam bidang demokrasi atau politik itu kebebasan persnya. Kemudian B.J. Habibie juga memperbaiki pendapatan atau penghasilan dari pegawai negeri PNS, pegawai negeri sipil. Jadi pada waktu Pak J. Habibie memberikan penghargaan atau apresiasi kepada PNS dengan cara menaikkan gajinya dan cukup signifikan gitu ya, sangat berarti bagi penduduk Indonesia pada waktu itu, khususnya PNS. Yang terakhir Pak, apa ada pembelajaran yang dapat diambil dari periode transisi ini dalam konteks demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia? Ya. Jadi pertama, bahwa dalam demokratisasi di Indonesia supaya tidak lepas dari dasarnya yang sudah kita tahu sejak dulu, yaitu dari Pancasila. Artinya ketika kita akan memperbaiki kehidupan demokrasi, kehidupan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lainnya, itu jangan lepas dari dasar negara kita, Pancasila, yang juga sekaligus sebagai ideologi negara Indonesia. Nah kemudian yang lainnya lagi, dengan adanya tindakan B.J. Habibie membuat kebijakan yang berdampak baik bagi warga negara atau bagi rakyatnya, jangan segan-segan membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya bisa menguntungkan rakyat, bukan kebijakan yang justru mencekik ataupun merugikan rakyat, tidak. Jadi pada saat mau menaik di ekonomi, misalnya mau menaikkan harga BBM, beliau bicarakan dulu dengan DPR, ya, misalnya ini ada di DPR. Kemudian juga dialog pendekatan dengan masyarakat juga dilakukan untuk menyerap aspirasi apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam kehidupan perekonomian itu. Kehidupan politik juga itu peran harus ditingkatkan lagi. Cuma masalahnya sekarang kebebasan pers juga disalahartikan, dijadikan kesempatan oleh para wartawan atau pihak-pihak tertentu untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Artinya kita harus berpegang teguh kepada konstitusi, berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945, berpegang teguh kepada ideologi negara. Yang menurut kita ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang terbaik dibandingkan dengan liberalisme, dibandingkan dengan komunisme. Baik, terima kasih Pak atas semua jawabannya yang sudah sangat cukup bagi kami. Terima kasih juga Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas wawancara kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.